Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu siapa dari Indonesian Power itu. Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman, karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpuk kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu qaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti
yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, "Ummati qaumi fa innahum la ya'lam." Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayar juwa hawal yomal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, Dan agama ini limangkan yarjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar." Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, "Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha." Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i. Tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin.
Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Karena kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad. Yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin. Gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur, Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqabilal mudzniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minat. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an.
Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, oh itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah. Jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik. Ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang tidak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Tapi nak kowe iku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim itu syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah. Sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah. Katanya. Terus wasatah liban ausofu ausofi. Dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan.
Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu yang sama jenengan kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang tahunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir. Gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir. Gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama, Pak. Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman. Apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki. Sini kamu sendiri ndak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan gak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang loh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika.
Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya harusnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga Anda. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahli ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa.
Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih, tibak berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Dua tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah. Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul maksiat itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun, ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban, tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Hamad Muhammad, wa asli umat Muhammad, wa tajawaz an umati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhirru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamani harabbi. Kemudian saya tetap muji Allah. Dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu.
Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat turutin dan kalau kamu ingin mensafati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangka yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah barusan pemaparan daripada narasumber kita terkait ngaji bareng dengan Gus Baha dalam rangka muhasabah diri dengan bermunajat. Semoga dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita bisa mengambil hikmah sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, yaitu hamba Allah yang beruntung adalah hamba Allah yang hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini adalah lebih baik daripada tahun kemarin. Bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi, yaitu di mana hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini sama dengan tahun kemarin. Lebih-lebih jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang celaka. Artinya hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Dan selanjutnya yaitu dialog. Ngapunten Gus, ini ada beberapa pertanyaan. Nggih. Ini saya hanya membacakan mawon Gus. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Korbannya saya. Dua sudah kebanyakan. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah PLTGU Grati, Gus. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyentuhkan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Ini Gus. Satu pertanyaan Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah, wa kulluna yakrahul mauta katanya.
Siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Dan sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita ini enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, tidak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinnar. Ketika melihat surga yang sudah gemah-ripah, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning donya wis elek jaluk aneh-aneh kan ruwet. Nah, itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan sudah tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah, terus seneng. Lah kira-kira liko Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat. Bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas tidak. Ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk syirik. Karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik, tasyrik itu kan menyetarakan. Jadi itu penting dicatat ya supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana ya tadi? Dielmoni lah. Dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri. Misalnya munamuni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal itu. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas, kamu tadi ikut cara basa Jawa mengubur Nabi. Wah, terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai, kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan, nggak ada yang berani mengubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok. Karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didawi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya menceritakan kau pada hamba-hambaku? Dawuh Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uzkurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saja. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu, karena enggak pernah ngajar tasawuf, enggak pernah torekoan, enggak tahu mujahadan, gitu. Pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Mosok guru tafsir
Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok kurang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah ben rokok ya ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru-guru saja, ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang. Karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan enggak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi digaji maupun tidak gaji. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalas ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko 4, 4 ko 3, 3 ko 2, 2 ko 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepadha wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono iso jawab kabeh. Pinter tenan kowe. Terus awas seneng yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Olan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere ana bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5
Tasawuf papat itu wali swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapotnya kalau kita papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi. Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu. Karena malaikat ketika iman, kue wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad. Tidak ditunggoni kekasih saya. Tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iki, Bos. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat ya angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbah tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih. Nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari 1 titik. Misalnya kayak gambar apa lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud. Apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi. Kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa. Dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing gara-gara kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para nabi. Mane kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nek ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan.
Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari enggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir didambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu ba'dal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrafi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh manduk-manduk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok swarga ribet ya apa. Aku termasuk ulama sing bejo, kula niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gablet. Kula niku ora seneng, tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti seperempat. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuru itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisul usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisul usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100.
separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 apa? Seper 20, yang 100 seper 10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus. Karena terus dibikin bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran, jadi sebenarnya misalnya HP ini kan, kita warai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir mesti gitu. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku semilih donya ora pati roh. Di saya tak songkol dekne koncoku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben Gus. Misalnya HP ini, Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah, yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? Seperlima. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya, Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah, yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wa lirrasul wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5, nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong, wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, sing mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kulo niku iso matematika, termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli. Iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari 1. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh 1? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari 0. Berarti nak dimulai dari 0, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang iku gendeng bareng, jelas gendeng iku sarap iku. Gak kena diobatno iku. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Lan aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Nah itu sampean ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren ta ya. Kayak gak presentasi. Berarti ora sesuai makome yo sini-sini wong, mosok guru tafsir terus. Dadi Imam Mudi kuwi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jamin ora ngarah. Dianjuti malaikat yo, aku wis yakin wis. Karena malaikat itu yo kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam, mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nakir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok men ngomong nahwu terus itu terus piye?
Masyhur takoki marbuka, malaikate takok niku man mausul napa istifham. Wah, patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, marbuka Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis den, kecewa den. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis Rob. Ya Allah, zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ora pati paham. Dadi nak apa meneh nak sing ngerti, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko methuki aku. Ojo kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang Piro. Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marabuka mana biuka? Imamu kasih apa kiblatu kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan sing ngumumin kene? Marabuka Nabi kitab ya. Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ra Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora usah dhuwur Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok dur hafal wah bahaya ya. Dilanjuti lho gawe malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dino kowe? Oh no. Urutane marbuka. Sudah meyakinkan pertanyaan. Kulo niku mboten guyon, yen kulo niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad enggak ngalami itu, para sahabat, para wali yang enggak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al-malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh.
Tetap nanti kalau Tuhan 2 3 hadasani, yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. Nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane ku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Ampun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. In takfuru lamun dadi kafir sira kabeh utawa melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa innallaha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan orang ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah ora ngersano ora ridho al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan to ngersano sapa wa ing al kufra min ba'di sange sebagiane ibad. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhammiha lan dhammai hak ma isbain sertane isba berarti normal wa in taskuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa in taskuru yardohu lakum. Jadi di kiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlud fihi muhana. Di kiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala taziru lan ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra. La tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra. Sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh. Fayu nabi mongko nyeritano sapa wa kum sira kabeh melakukan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mane kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngono bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nek mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, cuma swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwet mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe senenge swarga iku ape kelon ambe ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem. Jadi pantas saya kurang mlebu swarga dari sisi ini. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Kula bayangno swarga terus
gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya. Nah, sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis kono ABB widadari sing kritik ora roh, wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok, pikirane piye? Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca Kopendo kan ya lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu di antara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Di antaranya itu, setelah meninggal, banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu di antaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah. Kiamat ijek suwi, terus ini kuburan ini wopo wae, maksudnya itu. Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirna urung apa? Apa meneh nak nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone elek bisa. Demi bojo elek tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes maksud tukaran mbek dulur sumbut. Bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelasé yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal katsibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal katsibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aitu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mos yakin ora. Mas ora. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku. Tapi ora dosa ora maksudnya ya. Wah, pusing ngadepno jamaahku ribet teh. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek cak nom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh. Meneh wis putu bener anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone lah meneh elek kode banter deh. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak-ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga. Ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pasti seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang kan. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo, sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus, bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenenge tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono.
Supaya ada perlawanan. Nah, kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku itu tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku mi'raj, iku ketemu mara Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari ku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani, ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'alluke mbek Allah Subhanahu. Dadi kek iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, makamu wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makamu wis tok kono. Wis kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jare Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso ndelok pangeran, tok ora mlebu swarga. Terus ewo apa wae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora usah mlebu swarga. Ewo apa wae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu widadari ya pas-pase widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nak aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong? Lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kowe widadari sing wayu-wayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakhurun ain, ka amsalil luluil, maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Wah. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler iku perlu dicurigai, iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae, maksude kok aman napa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku ya. Biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj, ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu di antara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal. Setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Juga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'atiu bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas.
Sembah semua. Iku sampeyan tak dua kok puwocok. Tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khotara ala qalbi bashar. Ono kiai semaca mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Nah, karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel langsung kok elek kuwi. Tapi pangeran kun fayakun ya tetep gampang, tapi asline ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksine kan terlalu 100%. Nah, asline ayu kan moles tok. Ini nak sing elek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwon nggih tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita ndak ingin ngalami. Andekan kayak dia anak hilang atau dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiqa atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kena utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudzon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, ya gak mungkin mbok tiru wong Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jelojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkret. Dadi Nabi nek seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lah kok iso? Wis mergo ora wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku wis apik wae. Tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono.